Pemirsa, pidato kenegaraan penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 menjadi perhatian, khususnya terkait dengan anggaran IKN dan makan bergizi gratis atau MBG. Berapa besaran anggaran untuk dua program tersebut? Inilah Top Review. Hari Jumat 16 Agustus 2024 yang ditunggu-tunggu publik akhirnya datang. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan di Gedung Nusantara Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Yang paling menarik perhatian publik adalah bagaimana anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang menjadi program utama Presiden Jokowi dan anggaran makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program utama Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan baru Prabowo Gibran usai Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden 2 periode. Pada 2025, target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp505,4 triliun. Sementara itu belanja negara dalam RAPBN 2025 melonjak menjadi Rp3.613 triliun atau naik 8,66% dibandingkan APBN 2024. Sementara itu, anggaran infrastruktur akan dianggarkan Rp400,3 triliun dari APBN 2025 untuk pembangunan infrastruktur. Secara rinci, Jokowi menjelaskan anggaran ini akan dibagi-bagi menjadi sejumlah pos pengeluaran, termasuk di dalamnya untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara IKN. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Namun belum ada perincian berapa alokasi khusus untuk anggaran pembangunan IKN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenku RI Febrio Kacaribu menjelaskan, pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dari investor swasta. Sementara itu, ekonom FEB Universitas Indonesia Teguh Dartanto meminta pembangunan IKN tidak perlu buru-buru. Pertama, IKN kan sudah ada undang-undang, sehingga memang ada amanat dari undang-undang untuk membangun dan menyelesaikan. Dan kita juga sudah mendapatkan arahan langsung juga dengan pernyataan langsung dari Pak Presiden terpilih juga memang akan melanjutkan. Nah, jadi ini adalah jelas keberlanjutan antara presiden yang sekarang dengan presiden yang berikutnya. Masalah anggaran, kita ingin supaya apa yang sudah disiapkan sekarang dan juga bagian dari pemerintah itu sifatnya adalah untuk fokus pada kawasan inti pemerintahan itu. Dan kemudian istana dan sekitarnya itu ya, kementerian-kementerian, prasarana. Dan juga tentunya harapannya adalah kota itu harus terbangun. Terbangunnya itu adalah oleh pihak swasta. Nah, jadi peran dari swasta memang dari awal desainnya yang kita lihat dari ketika dibuatkan undang-undangnya itu memang ini tidak 100% akan dari APBN. Nah, ini akan kita harapkan untuk bisa terus dilanjutkan dengan peran dari swasta lebih banyak. Ya, menurut saya ini kan komitmen politik ya, artinya memang itu sudah amanat undang-undang. Saya yakin sih pemerintah ke depan akan melanjutkan, tetapi seberapa besar komitmen itulah yang membedakan kan. Tetapi saya rasa dalam konteks IKN ini memang membangun sebuah kota itu tidak bisa semalam ya, dalam tanda kutip bahwa bangunan fisik mungkin bisa dibangun, bisa digenjot investasinya baik dari pemerintah maupun swasta, tetapi membangun sebuah kota itu nggak hanya fisik, tetapi ada juga infrastruktur atau manusia yang akan di sana. Ini yang menurut saya membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga saya rasa sih kalau saya sendiri orang di luar ya melihat bahwa nggak perlu buru-buru lah gitu. Artinya dengan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan kita bisa membangun sebuah kota masa depan, ibu kota yang terus-menerus kita bangun, tetapi juga hidup sebagai sebuah kota gitu. Karena pengalaman dari negara lain membangun ibu kota negara, memindahkan itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Puluhan tahun malah. Puluhan tahun untuk menjadi sebuah kota yang benar-benar hidup gitu.
Pemerintah juga resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG pada 2025 sebesar 71 triliun rupiah atau 0,29% terhadap PDB. Anggaran itu merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang besarnya mencapai 722,6 triliun rupiah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Sementara itu, ekonom FEB UI Teguh Dartanto menilai anggaran pendidikan sebesar 722,6 triliun rupiah tidak akan bisa membantu menurunkan uang kuliah tunggal atau UKT yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Kan ini 720 berapa tadi 22,6 triliun ini kan anggaran fungsi pendidikan ya. Ini yang juga sebenarnya ini mencakup semuanya ya. Mungkin training atau apapun yang ada di kementerian itu masuk di dalamnya. Bukan hanya di Kemendikbud. Bukan hanya di Kemendikbud. Makanya ini yang saya cukup kaget tadi 71 triliun untuk program MBG. Gizi ya, makan bergizi gratis ini ternyata bagian dari fungsi pendidikan. Berarti kan harusnya nanti memang ada 71 triliun yang harus direalokasi. Artinya walaupun memang nambah ya, secara size nambah, tetapi kan kita harus berbagi gitu. Selama ini memang selalu disampaikan bahwa kita alokasinya 20% dari APBN, tetapi memang universitas ini sebenarnya pendanaan terhadap universitas ini semakin lama, saya pengelola juga kan, itu semakin lama semakin menurun gitu. Dan mungkin dalam tanda kutip kalau kita melihat fairness-nya dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain itu juga student cost per unitnya itu kita di pemerintah ini subsidi di PTN dan PTNBH seperti kami itu sangat kecil sekali. Yang jelas seluruh postur anggaran pendapatan dan belanja itu didesain agar terjadi kesinambungan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.